Hadirin, sebagaimana yang kita sudah sampaikan bahwa mulai hari ini kita mau ngaji pakai kitab Taisirul Khallaq ini karangan Hafidz Hasan Al-Mas'udi, seorang ulama Al-Azhar, dan kitab ini sebagaimana yang saya sampaikan diajarkan di Al-Azhar di tahun pertama. Jadi para mahasiswa yang belajar di sana tuh ngaji kitab ini juga. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu at-taqwa. Ya, mohon fokus. Baik, saya baca dulu, nanti kita bahas sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-muallifu rahimahullah al-hafidz Hasan al-Mas'udi nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Qala at-taqwa hiya imtithalu awamirillah. Halaman 3. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jal wa ijtinabu nawahih sirran wa alaniyatan fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin wattahalli bikulli fadilatin fahiya at-tariqu alladhi man salakahu ihtada wal urwatul wuthqa allati man istamsaka biha naja wa asbabuha kathiratun minha أن يلاحظ الإنسان أنه عبد ذليل وأن ربه قوي عزيز ولا ينبغي للذليل أن يعصي العزيز لأن ناصيته بيده ومنها أن يتذكر إحسان الله إليه في جميع الأحوال ومن كان كذلك لا ينبغي أن تجحد نعمته ومنها أن يتذكر الموت لأن من علم أنه سيموت وأنه ليس أمامه إلا الجنة أو النار بعثه ذلك إلى الأعمال الصالحة حسب الاستطاعة ومن الأعمال الصالحة مساعدة المسلمين والنظر إليهم بعين العطف والرحمة خصوصا إذا سبق منهم إحسان إليه وأما ثمرتها فسعادة الدارين أما في الدنيا فارتفاع القدر وجمال الصيت والذكر واكتساب المودة من الناس لأن صاحب التقوى يعظمه الأصاغر ويهابه الأكابر ويراه كل عاقل أنه الأولى بالبر والإحسان وأما في الآخرة فالنجاة من النار والفوز بدخول الجنة وكفى المتقين شرفا أن الله يقول فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jadi yang kita akan bahas sekarang adalah at-taqwa. Pertanyaannya at-taqwa, apa arti taqwa itu apa? Apa Wahyu taqwa? Takut istri tua. Bukan takut istri tua. Takwa kalau kata Sayyidina Ali, takwa itu 4. Apa aja? Yang pertama al-khawfu minal jalil. Yang kedua wal amalu bit tanzil. Yang ketiga wal qana'atu bil qalil. Yang keempat wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang pertama al-khawfu bil jalil, minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-qanaah bil qalil, merasa cukup dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat al-istidad li yaumir rahil, siap-siap untuk hari perpindahan tempat dari dunia menuju alam kubur sampai menanti menuju ke alam akhirat. Al-Imam Al-Ghazali juga pernah memberikan definisi tentang takwa. Apa itu takwa? An la yaraka maulaka haitsu nahaka wa zajarak wa an la yafqidaka haitsu amarak. Apa kata Imam Ghazali? Takwa itu adalah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mergokin kamu bermaksiat. Jangan sampai juga Allah kehilanganmu
atas apa yang diperintahkan olehnya. Jadi jangan sampai Allah memergokin kita maksiat. Itu takwa tuh. Kalau kita nggak kepergok, ya nggak mungkin nggak kepergok. Orang Allah Maha melihat. Artinya kita nggak boleh maksiat. Dan jangan sampai Allah kehilangan kita di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang Allah lagi suruh kita ibadah. Misalnya majelis nih, ya Allah lagi absen, majelis taklim. Wahyu mana wahyu? Ada nggak wahyu? Oh ada tuh. Nah, itu berarti bertakwa. Cakep, ajib. Berarti itu bertakwa. Ya, itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Nah sekarang gimana orang bisa punya sifat takut? Kenapa kok sampai sekarang masih ada orang yang nggak takut sama Allah? Maksiat tenang-tenang aja. Kenapa? Jawabannya singkat aja. Kurang ilmu. Kurang pengetahuan. Anak kecil karena dia nggak tahu bahwa anak bayi nih, nggak tahu bahwa ini ular bahaya, bisa jadi dia bakal samperin, bakal dia pegang. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Saya punya teman, dia cerita dulu waktu kecil pernah makan kecoa, karena dia pikir itu coklat. Kejadian, dia ambil kecoa, dia makan, karena warnanya coklat. Karena kurang ilmu. Anak kecil tahu nggak kalau kecoa itu bahaya kalau dimakan? Nggak tahu, makanya dia makan. Anak kecil juga kadang-kadang misalnya naik tangga, terus ada tempat di balkon, ya dia nggak tahu tuh bahwa kalau dia naik bahaya, nanti bisa jatuh. Kan banyak video-video tuh, ada diselamatin, ketahuan sama orang tuanya dipegang, karena dia nggak tahu. Nah kalau kita pengen bertakwa, kita harus banyak tahu, banyak belajar, banyak mengkaji ilmu. Banyak ngaji. Karena kita nggak tahu ya, atau belum begitu mengetahui secara sempurna tentang syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, makanya banyak dari kita yang masih berani bermaksiat, nggak ada takutnya sama Allah. Dia nggak ada ilmunya sebab. Nah, ini ntar di sini kita bahas nih. Di sini kita bahas. Dan hebatnya antara takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah itu beda jauh. Kalau kita takut sama ular, mendekat apa menjauh kita? Menjauh. Orang yang takut sama Allah itu malah mendekat. Jadi bedanya di situ. Karena saya takut, makanya saya pengen mendekat. Dan supaya nanti dapat keselamatan dunia akhirat. Kalau kita takut sama selain Allah, biasanya kita merasa menjauh. Nah sekarang singkatnya gini, singkatnya dari definisi takwa singkatnya begini. Mau tahu takwa itu apa? Singkatnya begini. Wahyu, kalau nggak mau atau takut sama hujan gimana? Pakai payung. Wahyu, kalau takut aus berarti bawa minum. Saya takut nih ntar di jalan ntar aus lagi ngirim apa? Ngirim paket, ya kan? Bawa minum. Takut apa lagi misalnya? Takut dari kedinginan. Saya takut nih ntar dingin nih, mau berangkat ke Belanda misalnya. Berarti harus bawa jaket. Kalau takut harus melakukan sesuatu supaya yang dia takutin ini nggak terjadi. Takut gak masuk neraka? Takut. Kalau benar takut masuk neraka, lakukan apa sesuatu yang membuat kita terhindar dari neraka. Itu takwa namanya. Jadi singkatnya takwa itu adalah ketika kita takut kepada sesuatu, kita melakukan hal yang bisa menghindarkan kita dari sesuatu tersebut. Kita bahas apa yang ada di kitab. At-taqwa. At-taqwa itu adalah imtithalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya.
Apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang jauhin. Nah, itu takwa tuh. Sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan kita lagi sendiri atau lagi beramai-ramai, baik lagi orang nggak lihat atau orang lihat. Di kamar kita sendirian, di sini kita bareng-bareng. Kalau bertakwa yang benar, baik bareng-bareng maupun sendirian, kita nggak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena tadi Imam Ghazali bilang, jangan sampai Allah mergokin kita. Nah, kalau kita di kamar, Allah lihat apa enggak? Lihat. Kepergok apa enggak kita? Kepergok. Berarti nggak ada bedanya tuh di depan orang sama lagi sendirian. Karena nanti di akhirat ada pertanyaan Allah, di antaranya begini. Lima ja'altani ahwanan nadhirina ilaik. Kenapa ente menjadikan saya lebih rendah daripada orang-orang yang memandang kepadamu? Kalau di depan orang lo malu, depan saya nggak malu. Allah tanya tuh begitu. Emang saya lebih rendah dari mereka? Kamu nggak anggap saya? Kalau kita benar-benar kayak begitu kan bingung mau jawab apa. Sedangkan Allah Sami'un Basir, melihat dan mendengar. Semua apa yang kita ucapkan Allah dengar. Semua yang kita lakukan Allah lihat. Jadi sirran wa alaniyatan. Sir dalam keadaan sendiri tertutup, wa alaniyatan atau rame-rame di depan orang banyak. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Maka tidaklah ketakwaan ini bisa kita dapati kecuali bitakhalli, dengan mengosongkan an kulli radhilatin, mengosongkan setiap sifat buruk dari hati kita. Sifat buruk yang ada kita sedikit-sedikit kosongin, minta sama Allah, ya Allah kok saya masih demen sih gibahin orang. Kenapa sih kalau saya ngomongin orang bawanya sedep banget? Padahal ini kan dosanya gede banget nih, pahala saya hilang semua. Tolong ya Allah hilangin tuh sifat dari hati saya. Ya Allah saya ini kenapa sih kalau ngasih orang kagak dipuji-puji itu saya kayaknya kesel. Padahal kan saya tahu bahwa engkau itu udah mencatat pahala saya, nggak bakal hilang. Orang mau terima kasih, nggak terima kasih, tetap pahalanya mah nggak bakal hilang. Itu sifat buruk tuh. Minta ya Allah tolong hilangin tuh sifat buruk tersebut. Begitu orang-orang dulu begitu nulis bikin masjid, udah bikin. Ini sebagai contoh aja. Walaupun tidak selalu buruk, boleh jadi mungkin dalam niatnya adalah supaya orang tua, misalnya nih dia bikin masjid taruh nama orang tuanya, Masjid Al Ahmad misalnya. Ya, orang dulu misalnya namanya tiba-tiba diganti namanya. Dia nggak bakal peduli, sebab apa? Mau diganti nama apa juga Allah tahu ini yang bangun masjid saya. Pahala saya nggak bakal pindah. Begitu. Jadi ada kan orang begitu sekarang harus misalnya ditulis namanya biar dikhawatirkan, nggak selalu. Ada orang yang tulus ikhlas, tulis nama orang tuanya, niatnya biar orang tuanya dikenang, bisa didoain selalu. Gitu. Tapi ada juga yang hatinya masih belum kuat, khawatir nanti bisa jadi malah sombong. Nah, sifat-sifat buruk tuh harus dihilangin. Wat tahalli bikulli fadilatin, dan tahalli memperindah diri bikulli dengan seluruh fadilah, kemuliaan-kemuliaan yang ada. Ini bulan depan kita Rajab. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Rajab itu sering disebut Syahrut Takhalli. Makanya yang dianjurkan kalau bulan Rajab itu perbanyak istighfar. Karena membersihkan hati. Sya'ban yang dianjurkan sholawat, tahalli, memperindah diri. Nanti Ramadan tajalli. Nah, kita bakal melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang udah bersih dan hati yang udah indah dengan bacaan sholawat. Begitu masuk Ramadan udah siap menjadi tamunya Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Fahiyat tariqu, maka dia adalah jalan
alladzi yang man salakahu, siapa yang berjalan di atasnya, ihtada, bakal dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwatul wuthqa, dan itu juga ketakwaan adalah tali Allah yang begitu kokoh, allati yang manistamsaka biha, yang berpegangan kepadanya, naja, akan selamat. Wa asbabuha katsiratun, sebab-sebab orang bisa bertakwa ada banyak. Minha, di antaranya an yulahidhal insanu, seseorang, setiap manusia harus perhatikan, annahu, bahwasanya dia abdun zalilun, hamba yang hina. Ini kita nih tercipta dari, mohon maaf, air mani. Udah hidup, lahir ke bumi, kemana-mana di perut yang kita bawa kotoran. Begitu. Ya. Sehingga kita harus sadar diri bahwa kita adalah seorang hamba yang kalau kita nggak dekat sama Allah, maka situasi kita akan terus terhina. Wa anna rabbahu, dan bahwasanya Tuhannya qawiyyun aziz, maha kuat dan maha mulia. Saya ulangin ya, kita kudu sadar bahwa kita adalah hamba yang hina, lemah, kotor. Allah adalah Tuhan yang maha kuat dan maha mulia. Wala yambaghi, dan tidaklah layak, lidzalil, bagi seorang yang hina, an ya'siyal aziz, untuk bermaksiat kepada yang maha mulia, li'anna nasiyatahu biyadih, karena nasibnya orang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya juga nih, kenapa orang bisa bertakwa? Tadi yang pertama, orang kudu sadar dia manusia nih hamba hina, lemah, kotor. Allah itu mulia, kuat, maha kuasa, maha besar. Masa kita yang hina mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, an yatadzakkara, setiap orang harus mengingat ihsan Allah, kebaikan-kebaikan Allah, ilaihi, kepadanya, fi jami'il ahwal, dalam segala situasi dan kondisi. Sekarang deh, sekarang nih kita nih banyak, apalagi yang ngomong nih, suka lalai, kadang-kadang lupa, ya, tergoda sama ajakan syaitan, bikin kesalahan. Segitunya Allah terus berbuat baik sama kita. Kenikmatannya nggak ditahan. Padahal ada kalanya orang tua tuh sampai ada waktunya di mana dia bakal tahan udah nih. Nih anak dikasih duit. Dia main judi online. Kasih duit lagi, dia beli minuman keras. Kasih duit lagi, ya. Terus maksiat terus. Ada waktunya kata orang tua, udah dah, gue nggak mau bagi lo duit lagi sekarang. Nggak ada dah, cukup. Karena kurang ngajar si anak, nakal, nggak mau nurut orang tua, padahal cintanya ini luar biasa, sayangnya luar biasa. Ada kalanya dia bakal tahan tuh. Misalnya lagi anak nakal banget, motor X-Max baru beli, bapaknya dijual. Ya, sertifikat rumah diambil, digadein, bakal dia jalan-jalan ke Bali sama teman-temannya. Dibilangin masih nggak nurut juga. Ada kalanya kata orang tua, udah keluar dari rumah dah, lo keluar dah udah. Nggak cukup dah, hapus dari kakak. Allah Jalla Jalaluh nggak menghapus dan tidak mengusir hambanya. Kita nih dosa kita udah banyak banget. Tapi segitunya tetap ditungguin sama Allah. Kapan nih mau istighfar nih? Ayo dong istighfar. Ayo dong kembali. Ayo dong ibadah. Ayo dong bertakwa. Nah itu selalu dinanti. Nggak pernah pintu tobat. Oh pintu tobat
tutup jam 12 malam sampai jam 3 malam, nggak ada ceritanya tuh. 24 jam open terus. Nggak pernah sedetik pun ditutup. Jadi kapan aja kita istighfar, detik itu juga bakal diampunin. Makanya Nabi udah ingetin, beruntung orang kalau tiap habis maksiat istighfar. Beruntung tuh orang. Kenapa? Pas di akhirat udah habis dosanya. Maksiat istighfar lagi, maksiat istighfar lagi. Beruntung tuh orang. Kenapa? Karena di akhirat nanti udah nggak ada lagi. Habis dia istighfar mulu. Udah kelar dosanya. Di satu sisi itu dosa dimaafin, di sisi lain istighfar itu lama-lama akan menerangi hatinya, lama-lama dia nggak bakal mau lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Makanya kita kudu ingat bahwa Allah baik banget sama kita. Orang aja kalau baik sama kita, kita hormatin. Haji Sohibi misalnya baik sama Wahyu, ya, yuk lo mau mana yuk? Situ depan mau beli martabak. Nih ada duit gak nih, pegang nih. Pasti Wahyu senang. Ya, yuk nganter ituan apa paket motor. Iya nih udah lama motor. Nih beli yang baru nih. Beli di Yamaha sono. Misal yuk. Misal. Ente kira nggak yuk? Senang banget. Nggak berhenti di situ. Besok tiba-tiba ente diberangkatin umroh. Pulang umroh dijemput pakai mobil baru, mobilnya dikasih buat ente. Nggak tahunya begitu nyampe sini rumahnya udah nggak ada udah. Udah jadi punya beliau udah. Nggak. Contoh nih dikasih ini itu. Seneng nggak? Besok-besok kalau Haji Sohibi nyuruh ente sesuatu, ente bakal nurut apa bakal melanggar? Nurut. Kenapa? Udah baik banget. Balas budi. Ngerti ya? Allah ngasih sama kita udah banyak banget. Enggak diminta banyak. Yang diminta lu sholat 5 kali. 5 menit. 25 menit. Dalam sehari. Terserah 23 jam mau tidur, mau makan, mau jungkir balik, mau jalan ke sono, lompat sini. Bodoh amat, gak apa-apa. Ini 25 menit jangan kita tinggalkan. Paham? Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhad ni'matuh. Siapa yang seperti ketika memang Allah selalu berbuat baik kepada kita, maka jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmatnya. Wa minha, di antaranya juga lagi nih yang bikin kita jadi bertakwa, an yatadzakkaral mauta. Ayo ingat sama kematian. Lianna man alima, karena siapa yang tahu annahu sayamut, bahwasanya dia bakal qaid, bakal meninggal dunia, wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar, dan dia tahu bahwa kalau udah dia meninggal pilihannya cuma 2. Nggak ada pilihan ketiga. Cuma 2. Ada sorga, ada neraka. Ada sorga, ada neraka. Cuma 2. Orang habis dia qaid pilihannya cuma 2. Ya kalau nggak ke sorga, ke neraka. Ketika kita sadar bahwa kita bakal mati dan habis mati nanti ada 2 pilihan, surga apa neraka, maka keyakinan itu seharusnya ba'athahu dzalika, itu akan membuat kita termotivasi ila al-a'malis salihah, untuk melakukan amal-amal yang soleh. Hasbal istita'ah, tentu semampu kita. Tadi kita nggak dituntut melakukan lebih dari yang kemampuan kita. Kemampuan kita segini, segitu. Kita misalnya nih lagi kerja, rezeki lagi seret-seretnya, cuma cukup bakal ngasih keluarga di rumah. Itu nggak bakal ditanya sama Allah, kenapa ente nggak bantu tetangga ente? Nggak bakal ditanya, kenapa? Karena Allah tahu memang kita nggak mampu. Semampu kita, kita kerjain. Yang penting yang wajib-wajib, yang prioritas-prioritas kita utamakan.
Walaupun memang wa minal a'malis salihah, di antara amal-amal yang saleh musa'adatul muslimin, membantu kaum muslimin. Tapi enggak harus dengan materi. Bantu kaum muslimin bisa macam-macam. Bantu kaum muslimin bisa dengan dia mau kemana kita bantu anterin, ya. Dia lagi angkat sesuatu kita bantuin angkat. Dan yang paling sederhana adalah kita tersenyum di hadapan dia, karena sama aja kita lagi membantu dia memiliki mood yang baik, memiliki semangat yang baik di hari itu. Senyum, ajak ngobrol, bikin senang dia, ajak bercanda, itu juga bantu dia untuk bisa menjadi harinya menjadi baik, menjadi hari yang diisi dengan semangat yang tinggi. Itu juga bagian dari membantu kaum muslimin. Wan nadharu ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah, memandang kaum muslimin dengan pandangan kelembutan dan kasih sayang. Bi'ainil 'athfi war rahmah, memandangnya dengan pandangan lembut dan kasih sayang. Khususan idza sabaqa minhum ihsan, khususnya kalau ada yang memang dia udah berbuat baik sama kita. Kepada yang belum berbuat baik aja kita dianjurkan untuk baik sama dia, apalagi kepada orang yang baik sama kita. Kepada orang nih, siapa aja kita dianjurkan, baiklah kamu sama mereka. Apalagi orang yang baik sama kita. Maka kita harus baik juga sama dia. Wa amma thamaratuha, adapun buah atau hasil dari ketakwaan adalah fasa'adatud darain, kesenangan di dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa ta'atuhu ghina daraini falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi adh-dhalili wa fi 'asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Orang kalau taat sama Allah, dia bakal dapat kecukupan di dunia dan di akhirat. Maka teruslah taat, bertakwa kepada Allah. Amma fid dunya, orang yang bertakwa di dunia dapat apa? Fartifa'ul qadri, posisinya akan terangkat, derajatnya akan terangkat. Wa jamalus sid wa dzikir, dan jamal keindahan. Sid itu nama baik. Ya, nama baik dia bakal terus dikenang, namanya akan dikatakan, wah dia sih, masya Allah dia tuh, apa namanya, kalau pas abis majelis suka bawain minuman buat jamaah, nganter-nganterin gitu misalnya. Itu baik. Kalau abis majelis suka ngobrol sama kita, masya Allah menyenangkan. Nah itu kebaikan, nama baik bakal terus terkenang di hati kita. Zikir juga sebutan ya. Waqtisabul mawaddati minan nas. Di dunia juga orang yang bertakwa dapat kasih sayang dari orang-orang. Lianna sahibat taqwa, karena orang yang bertakwa yu'azzimuhul asaghir, dihormatin ama anak kecil, wa yahabuhul akabir, dan dimuliakan oleh orang tua, orang besar. Wa yarahu kullu aqilin, dan setiap orang yang berakal akan memandangnya annahul aula, bahwasanya dia lebih utama bil birri wal ihsan, untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau orang yang bertakwa tuh misalnya ada kebaikan apa nih? Ada potong hewan kurban di hari raya, itu orang-orang bakal itu kasih ustadz itu tuh, dia masya Allah orang baik tuh, sisin, selalu diingat ya. Mau sholat, maka orang matanya memandang kepada orang yang bertakwa, itu aja tuh jadi imam, dan dia jadi imam enak tuh, selalu diutamakan, selalu dinomor satukan, itu orang yang bertakwa. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat apa yang dia dapatin? Fan najatu minan nar,
dia bakal dapat yang namanya keselamatan dari api neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah, dapat kemenangan dengan masuk surga. Wa kafal muttaqina syarafan, cukuplah bagi orang-orang bertakwa itu mendapat kemuliaan. Annallaha yaqulu fihim, ketika Allah berkata tentang mereka, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Coba ente bayangin, bersama. Coba hadirin hadirat bayangin, Allah bersama kita. Kalau kita mau jalan, terus ada orang besar bilang, udah yuk ana ikut sama ente deh. Wah kita tenang, wah alhamdulillah dia ikut. Karena ada orang besar bersama kita. Dan Allah akan selalu ada bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum, dan juga mereka orang-orang yang muhsinun, senantiasa berbuat baik. Saya tutup dengan firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Ada orang sekarang terbalik, saya kalau hidup saya udah kaya ntar saya bakal bertakwa sama Allah. Terbalik ayatnya, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah baru nanti yaj'al lahu makhraja, bakal diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, wa yarzuqhu, dan juga Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita nggak kira-kira, nggak sangka-sangka. Masya Allah dapat rezeki luar biasa, kaget. Ya pasti pernah di antara kita pernah ada yang merasakan kayak begitu, nggak sangka-sangka tiba-tiba dapat. Nah begitu. Jadi mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat terbaik yang bisa diberikan kepada oleh manusia kepada manusia yang lain, kepada saudara-saudaranya, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau udah asasnya, dasarnya takwa, udah enak udah enak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahamin, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.